Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahasa Jawa atau kultur Jawa itu diantaranya menerima sakit dan kesusahan itu dengan bahasa yang sangat indah. Kulo nembe kanugrahan sakit. Saya sedang diberi anugerah sakit. Sakit kok anugerah? Gitu? Sakit itu kan semestinya dihindari, disembuhkan, ya memang disembuhkan, ya kan? Dimohonkan supaya sembuh. Tetapi sisi lain, ungkapan itu sangat indah. Saya sedang diberi anugerah sakit. Anugerah itu. Anugerah itu gratia. Gratia itu grace. Grace itu rahmat. Rahmat itu bonus, gratis, grace, gratia, anugerah. Jadi sesuatu yang matur nuwun Gusti gitu loh. Sangat aneh. Tetapi saya yakin bahwa di kultur kita ini sengsara itu sangat dihayati, bernilai. Entah untuk diri sendiri, untuk pembaharuan maupun untuk orang lain. Sengsara atau sakit itu bernilai. Contohnya konkret kok. Ketika bapak atau ibu yang Anda cintai sedang gerah, atau sebaliknya ketika anaknya sedang ujian, kemudian orang tuanya akan melakukan apa? Aku tak melu prihatin. Poso, tak ewangi poso yo nduk yo men kowe engko lulus. Halo mangan enak to bangane poso. Tetapi kan itu pilihan. Ya, menjadi silih pengorbanan untuk sesuatu yang lain atau untuk orang lain. Keren itu. Dan itu tidak asing bagi kita. Ketika bapak atau ibunya sedang sakit, siji karo liyane elik-elik, mbok rasah mangan sing enak-enak sih. Bapak ibu gerah. Mbok jangan pergi-pergi sing sifatnya itu piknik tamasya. Ayo prihatin lan sembahyang. Lalu hidup yang penuh ugahari, penuh keterbatasan, penuh penahanan diri untuk tidak bersukacita karena menyumbangkan keprihatinan itu untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Baik toh, dan itu kan budaya kita, budaya Anda, budaya di sini yang sangat bernilai. Dan itu ada di tengah-tengah kultur yang berubah, yaitu kemenangan. Nah, sekarang kan kita ngomongnya kemenangan terus. Pilkada sing menang Andika atau Lutfia gitu kan. Jakarta yang menang Pramono atau Bang Dul ya, Pramono atau Ridwan Kamil ya, gitu kan. Lalu kita udah-udah dan bercerita tentang itu. Kemenangan. Ingin menjadi anggota DPR, kemenangan. Bagaimana saya memenangkan pertarungan dan di banyak bidang. Dan rupa-rupanya kekalahan itu hina, sengsara. Sakit itu kalah. Kematian itu artinya ya wis lah, kowe ra iso menghadapi hidup. Dan gereja dan iman kekristenan, iman Katolik adalah mengikut Yesus yang sakit, sengsara, wafat, dan dihina. Dan rupa-rupanya tidak usah berpikir tentang iman kekatolikan. Sengsara, sakit, apakah sungguh tidak bernilai luar biasa? Bernilai. Itulah kenapa kebudayaan kita mengatakan ibu kula nembe kanugrahan gerah Rama nyuwun tulung dipun dongaaken. Kanugrahan gerah. Kanugrahan sisai. Kanugrahan sengsara.
luar biasa. Kalaupun ketika kita mengalami, kita merasa pahit dan sakit. Demikian juga selalu saya ingatkan dan teguhkan bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu kita pada sisi-sisi hitam, buruk dan gelap adalah pengalaman yang sangat bernilai. Berbahagialah sekarang ketika Anda pernah, Bapak Ibu, ancam-ancaman pegatan. Berbahagialah Suster para Romo yang pernah di tengah jalan menimbang akuar terus pemandek sakmene wae. Berbahagialah bahwa Anda pernah mengalami konflik, entah dengan rekan sekerja, entah dengan kakak adik, entah bahkan dengan loro tua. Dan lewatilah bersama Tuhan. Amin. Karena itu semua akan mengantarkan kita itu tadi, seperti yang saya khotbahkan waktu minggu ulang tahun itu, membuat kita menep, membuat kita patah, membuat sesuatu menjadi begitu bernilai. Maka poin pertama yang ingin saya aturkan kepada Anda adalah ketika pengalaman sakit dan sengsara itu menimpa Anda, Allah tidak tutup mata. Allah hadir di sana dan Allah, menurut saya dua kemungkinan, tahu dan membiarkan supaya dari sana kita berefleksi dan bangkit dalam pertobatan. Oke. Tahu dan membiarkan menjadi kesempatan kita untuk bangkit. Banyak orang yang bangkit dari keterpurukan dan jauh lebih kuat karena pernah mengalami keterpurukan. Yang kedua, memang Allah menganugerahkan itu supaya menjadi silih untuk penebusan dosa-dosa orang lain. Dan banyak loh doa-doa Katolik itu yang mengajak kita untuk sungguh prihatin, berpuasa dan berdoa supaya menjadi silih bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang dalam sakratul maut. Itu sangat luar biasa. Nilai-nilai tersembunyi dalam hidup sehari-hari dalam iman kekatolikan kita. Tidak semua sengsara dan sakit adalah anugerah. Jangan keliru. Kalau Anda naik motor sembrono drusal-drusul brus tabrakan terus loro, kula nembe kanugrahan sakit. Kok kanugrahan? Kowe dhewe sing ngawur uripmu. Ya toh? Jadi tidak setiap sakit atau sengsara atau ketidakmudahan itu kanugrahan. Karena saya tidak menjaga gizi saya, karena saya terlalu marui panen madu, karena di sini ada banyak gula aren tak sisiri, tak mut enak, cek gula ya dhuwur. Matur nuwun Gusti kanugrahan gendesti inggil. Ya ora, enak wae. Ya kan wong aku sembrono kok uripku. Kok matur nuwun marang Gusti Allah, nyuwun tulung dipun mantunaken ya itu. Ning aja apa-apa kanugrahan. Tetapi saudari-saudara, ada loh kesengsaraan, kesusahan, sakit itu memang dianugerahkan sungguh-sungguh oleh Tuhan untuk menjadi silih, untuk menjadi penebusan bagi dosa orang lain. Ya kuwi mau sing panjenengan tindake poso sesire prihatin kanggo sedulur kuwi mau. Tetapi hari ini kita menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin membuat contoh begini. Banyak orang suci itu hidupnya tidak baik-baik saja loh. Tetapi sungguh menanggung derita yang sangat dititipkan oleh Tuhan tanpa sebab. Katakanlah begini, Fransiskus Assisi itu kan menerima stigmata dari Tuhan. Apa stigmata? Itu luka-luka
Tuhan Yesus ketika disalib. Tiba-tiba saja ada luka di tangan, ada luka di kaki. Jantungnya sakit, seolah-olah ditusuk tombak. Dan seringkali itu hanya pada hari-hari tertentu, hari Jumat, hari sengsara. Dan seringkali pada hari tertentu itu sungguh-sungguh keluar darah. Padre Pio yang sampai malu sendiri karena mendapat stigmata dan perbanyak banyak supaya orang tidak tahu bahwa dia sedang menderita sangat luar biasa karena stigmata dari Tuhan. Perban-perban berdarah itu masih disimpan di petilasannya di Itali. Saya pernah mengunjunginya di museum kan, perban-perban penuh darah itu sebagai relikui. Untuk apa Padre Pio menderita? Dititipi Tuhan supaya deritamu ngewangi aku nebus sedulur-sedulur liya. Wah, keren banget. Ya. Keren banget. Amin. Nah, firman hari ini mengajak kita untuk membuka kemungkinan penghayatan itu. Bacaan pertama dari kitab Yesaya tentang hamba Yahweh yang menjadi prefigurasi nanti ratusan tahun berikutnya nyata dalam sosok Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan. Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sebab sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Hamba yang sengsara, hamba Yahweh yang sengsara dan menderita itu akan dikatakan membenarkan banyak orang, dibenarkan bukan karena kita, tetapi karena Allah membenarkan kita. Kita itu sekelompok orang suci yang disebut gereja, bukan karena kita masing-masing suci, tetapi karena Allah menyucikan kita. Kurang luwih ngono kuwi paham iman kekristenan kita itu. Dan kejahatan mereka dia pikul. Kalau Yesus sengsara dan menderita, kejahatan kita yang ditebusnya aneh? Enggak aneh, karena ini dekat dengan budaya kita. Ya kan? Dok atau le, kowe sinau. Bapak Ibu nyembayangke. Saben jam 12 bengi nek kowe sinaune tenan, ibu ya arep tangi. Arep nyembayangke kowe karo bapak. Loh, lihat. Mengambil pilihan sengsara. Lalu apa itu toh? Nek jam 12 bengi. Tetapi melakukan itu Bapak Ibu. Itulah, lihat. Kultur kita bahkan sangat Katolik ya. Diamini oleh iman kekristenan dalam firman ini. Dan lihat sekali lagi dalam Injil hari ini. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mudah-mudahan ini sangat mudah dipahami karena kita ada dalam budaya, dalam kultur itu ya. Sebagai tebusan, sebagai silih bagi kesalahan orang lain. Dan itulah Tuhan Yesus untuk Anda dan kita. Amin. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kita hayati ayat itu. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau
dibunuh rakyatmu, gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu lumpuh dari mati. Ini adalah anak-anak Sedes. Sekarang di depan gereja saya pasang tulisan Gereja Katolik Betono, karena ini jalur cepat dan orang tidak mesti kelewatan kalau mau ke sini. Tapi sekarang ada penandanya itu sehingga mudah-mudahan tidak kelewatan kalau mau ke Betono. Nah, anak-anak Sedes itu di asrama baris berbaris untuk sampai ke gereja. Sangat disiplin dan baik. Memang suster ini, Suster Caroline ini mendidik anak asrama, mendampingi dengan sangat penuh pengabdian. Nah, tuh mereka lari-lari. Halo, suster. Apanya? Retretnya ya? Yo. Ya. Nah, ini anak-anak Sedes nih. Halo, 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 selamat pagi. Selamat pagi. Tuh pada berbaris. Kita selesai misa hari ini pagi jam 6 dan nanti Romo halo Romo Wicaksono Perdana sesudah 3 bulan istirahat karena sakit di rumah sakit. Ini mereka ceria ya menjadi anak asrama.